bahwa dia adalah pribadi yang menang dalam segala hal. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus meladani Kristus. Yaitu kekosongan hati yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Menariknya kebenaran itu. Setiap orang membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan ini yang bisa mengisi kekosongan di setiap hati setiap manusia. Dan semua manusia telah berdosa. Kita harus dengar Tuhan. Karena kebanyakan orang hanya ingin didengar, tapi nggak mau mendengar. Nah, kalau misalnya kita cuma sekedar cerita, Tuhan pasti dengar sama kita. Tapi kalau kita mau berubah, kita harus dengar Tuhan. Nah, setelah kita mendengar Tuhan, kita harus mentaati firman-Nya. Mentaati apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Setelah itu, setia. Shalom sahabat muda, selamat datang di Home Session Muda pada minggu hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di ibadah Home Session Muda kali ini. Terima kasih buat kesediaan waktunya untuk sama-sama beribadah dengan kita semua. Saudara, di momen saat ini, di keadaan saat ini, tentu kita bersyukur sama Tuhan kalau masih diberikan orang-orang yang mau berdiri buat kita. Tuhan berikan keluarga rohani, Tuhan berikan gembala, mentor, gereja atau komunitas yang sangat peduli sama pertumbuhan dari kita di dalam Tuhan. Ya, kita jelas gak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Tetapi bukan berarti kita udah gak butuh Tuhan lagi. Orang-orang di sekeliling kita, gereja, komunitas, gembala, mentor, sahabat-sahabat rohani kita, teman-teman pelayanan kita, itu ada untuk membantu kita. Bukan menjadi pengganti Tuhan. Mereka dipakai Tuhan menjadi keluarga supaya kita semua bisa bertumbuh dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau satukan hati kita untuk kembali menyadari benar bahwa kita tanpa Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan kirim orang-orang sekeliling kita untuk membantu kita untuk tetap di dalam Tuhan. Kita tetap diberikan asupan rohani. Tetapi kembali lagi, jangan sampai kita udah gak butuh Tuhan. Ya, mari hari ini biarlah kasih mula-mula kita kembali membakar jiwa kita. Dan kita kembali on fire di dalam Tuhan. Kita bergairah ingin berjumpa dengan Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita satukan hati untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Termasuk kami mengucap syukur untuk keluarga-keluarga rohani yang Tuhan kirimkan buat kami. Kami bersyukur buat gembala, mentor, komunitas, gereja, orang-orang pelayanan kami yang mensupport kami untuk tetap memberikan kami asupan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh itu Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami menyadari benar bahwa kami gak bisa hidup sendiri Tuhan. Tapi bukan berarti kami gak butuh Tuhan lagi. Tuhan satu-satunya di mana kami sangat membutuhkan pribadi-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan adalah sumber segalanya buat kami Tuhan. Makanya hari ini kami mau datang sama Tuhan. Kami bersyukur buat orang-orang yang Tuhan kirim buat kami. Tapi kami juga gak mau lupa sama Tuhan. Karena mereka semua, orang sekeliling kami, gereja, komunitas ada. Bukan menjadi pengganti Tuhan. Tuhanlah yang gak bisa digantikan dalam hati kami.
Kami hari ini Tuhan mau biarlah kasih mula-mula kami membakar jiwa kami. Dan kami semakin cinta lagi sama Tuhan. Karena kami menyadari di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. To hunger, to seek the thirst, awaken first love, come wake and do as you did at first. Spirit of the living God, come fall afresh on me. Come wake me from my sleep. Blow through the caverns of my soul, pour in me to overflow, to overflow. Awaken my soul, come awake. To hunger, to seek the thirst. Awaken first love, come awake and do as you did at first. Spirit of the living God, come fall afresh on me. Come wake me from my sleep. Blow through the caverns of my soul, pour in me to overflow.
your glory now. It fades. Spirit, come and fill this place. Let your glory now invades. Oh, come and fill. Oh, Spirit, come and fill this place. Come and fill. Come and fill. Come and fill. Let your glory now invades. Spirit, come and fill this place. Oh, let your glory now invades. Come on, come fill, come and fill. Blow your truth.
Spirit, come and fill this place. Let your glory now invade. Spirit, come and fill this place. Come and fill, come and fill, come and fill. Let your glory now invade. Oh, Spirit, come and fill this place. Come and fill. Let your glory now invade. Spirit, come and fill this place. Oh, let your glory now invade. Spirit of the living God, come fall afresh on me. Come wake me from my sleep. Blow through the caverns of my soul, pour in me to overflow. Spirit of the living God, come fall afresh on me. Come wake me from my sleep. Blow through the caverns of my soul, pour in me to overflow. To overflow. To overflow. Higher than the mountain that I face, stronger than the power of their grave, constant in the trial and the change. One thing remains, on and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid. This one thing remains, your love never fails. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up,
never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. On and on and on and on it goes. It overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid. There's one thing remains. There's one thing. There's one thing remains. Your love never fails. Your love never fails. Never gives up. Never runs out on me. Your love never fails. Never gives up. Never runs out on me. Your love never fails. Never gives up. Never runs out on me. Your love. Oh, your love. Your love never fails. Never gives up. Never runs out on me. Your love never fails. Never gives up. Never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. In that in life, in that in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My death is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death and life, in death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My death is paid. There's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love, yeah, yeah, your love, your love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love. Your love, your love never fails me, God.
I'm confident and covered by the fire of your great love. My death is sweet. There's nothing that can separate my heart from your great love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My death is sweet. There's nothing that can separate my heart from your great love. The king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. You are good, you're good. 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 Let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, he is my song. You are God, you're God. Oh, you are God, you're God. Oh, you're always God, you're God. Oh, you are God, you're God. Oh, you're God.
never. He'll never let me down. He'll never hurt. He'll never. Cause you are good. Cause you are good. Oh, cause Jesus good. Cause Jesus good. You're always good. You're always good. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu begitu baik Tuhan. Karena anugerah-Mu begitu baik Tuhan. Bahkan di musim seperti ini Engkau sangat baik Tuhan. Ada berjuta-juta hal baik yang Engkau siapkan di hadapan kami Tuhan. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami ingin bersiap Tuhan. Kami ingin bersiap Tuhan menghadapi segala musim Tuhan. Kami gak mau takut pada musim yang sekarang Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya janji-Mu itu nyata Tuhan. Kami percaya kasih-Mu begitu besar atas kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang hidup atas kami Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Persiapkan kami Tuhan. Sirami kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan dan firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar Tuhan. Berkati pastor kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati pikiran dan mulutnya Tuhan. Biar hanya perkataan-Mu Tuhan yang disampaikan oleh pastor kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. In the name of Jesus, mari kita semua yang percaya dan sudah diberkati, kita perkatakan, amin. Shalom sahabat muda. Walaupun puji Tuhan, walaupun ada virus corona, kita masih tetap bisa beribadah di hari Minggu yang indah ini. Khotbah saya hari ini berjudul Berjalanlah dengan Keintiman. Sahabat muda, kalau kita lihat orang menikah, ya, dua orang menikah, mereka akan mengikat janji seumur hidup untuk saling mengasihi, ya. Dan itu
sangat penting. Soalnya nanti dalam perjalanannya, kalau tanpa kasih, akan ada badai-badai atau gelombang-gelombang yang mereka hadapi, sehingga dengan kasih itu mereka bisa melepaskan yang namanya damai. Mereka akan bisa melepaskan kesempatan, mereka akan melepaskan kepercayaan dan sebagainya. Puji Tuhan, kalau anak-anaknya pun melihat bahwa dalam keluarga mereka, papa mamanya, pada ada masalah, mereka bisa menyelesaikan masalah itu dengan kasih. Sehingga itu menjadi bekal buat mereka nanti berhubungan dengan di luar, yaitu di sekolah, di kampus, atau di manapun mereka ada, itu kan menjadi bekal buat mereka bahwa, oh ya, nanti kalaupun nanti ada masalah dalam hubungan mereka, mereka tahu jalan keluarnya karena mereka sudah meladani orang tuanya. Dan itu sangat bagus. Dan saya mau masuk ke dalam firman, bagaimana ada orang-orang yang berdampak kepada orang-orang sekelilingnya. Ada yang berdampak positif, ada yang berdampak negatif. Ya, oke, sekarang kita lihat di mengenai Raja Ahaz. Kita lihat di Yesaya 7. Bagaimana waktu itu Raja Ahaz yang adalah raja dari Yehuda mendapat tekanan. Ya, mereka mau diserang oleh beberapa negara. Nah, kalau saya baca di ayat 2 bilang begini. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan. Seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Mereka takut. Nah, puji Tuhan. Tuhan yang punya covenant dengan Ahaz, dia menyuruh Yesaya, nabinya, untuk berbicara kepada Ahaz. Ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz. Engkau dan Syiar Yusuf, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam ke atas, ke jalan raya, ke padang tukang penatu. Ayat 4, dan katakan kepadanya, teguhkan hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan jangan hatimu kecut karena kedua patung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah, Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Ayat 5, oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakuti serta merebutnya, kemudian angkat Tebael sebagai raja di tengah-tengahnya, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan hal itu dan tidak akan terjadi. Janji Tuhan bilang tidak akan terjadi. Tapi kita lihat ayat 8 selanjutnya, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rashim ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lain. Ayat 9. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remaya ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak akan teguh jaya. Ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu menjadi suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat yang tertinggi di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau. Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Ayat 13, lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Ya, Ahaz tidak mau menerima, Ahaz tidak mau menerima ya pertolongan dari Tuhan. Ya, dia menolak. Tapi dia menerima, dia minta tolong kepada Raja Asyur. Dengan cara dia harus mengambil harta dari bait Allah untuk memberikannya kepada Raja Asyur. Dan menang, ternyata menang. Tetapi Raja Asyur bukan hanya tulus membantu dia, tapi Raja Asyur akhirnya menggencet dia. Mereka harus bayar upeti kepada Raja Asyur. Akhirnya apa? Dengan dampak yang dilakukan oleh tindakan dilakukan Ahaz berdampak kepada rakyatnya. Akhirnya rakyat tertindas. Mereka hidup dalam kesusahan. Ya. Lalu dibilang gini, seperti apa kalau saya bilang seperti ini? Mereka minta tolong kepada Raja Asyur, mereka seperti hilang dari terkaman harimau, tapi mereka masuk ke terkaman buaya. Jadi artinya sama aja, percuma. Dan Tuhan juga bilang dalam kitab, dibilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, kenapa saya bisa berani? Kenapa Ahaz mau menolak
pemerintahan Tuhan karena dia tidak mengenal Tuhannya. Walaupun nenek moyangnya Daud mengikat janji dengan Tuhan dan turunannya termasuk Ahaz, Tuhan mengikat janji, tapi karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak ada keintiman dengan Tuhannya, maka dia nggak mengandalkan Tuhan. Padahal kalau dia tahu siapa Tuhannya, pasti dia akan mencari pertolongan dari Tuhan. Nah, kembali lagi, seperti dampak yang tadi Ahaz lakukan itu, akhirnya bangsa Yehuda menderita. Oke, itulah kita harus berhati-hati dalam hal itu. Ya, seperti tadi saya bilang tadi kalau di keluarga, kalau keluarganya ribut, ya, terus mereka nggak punya solusinya, mereka solusinya marah, menyampingkan yang namanya kasih, maka anak-anaknya pun akan berdampak mendapat hal-hal yang tidak baik. Dan mereka akan bawa itu ke dalam pergaulan mereka di luar. Mendawa hal-hal yang tidak, mereka semua akan jadi hancur. Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, sekarang kita lihat contoh Raja Yosafat. Ya, bagaimana sama kejadiannya sama. Kalau kita lihat di 2 Tawarik 20 ayat 3. Ditulis seperti ini. Saya baca dulu ayat 2-nya, ayat 1 sampai, saya akan baca ayat 1 sampai 3. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon Tamar, yakni Engadi. Ayat 3-nya dibilang gini, Yosafat menjadi takut. Sama tadi, Ahaz juga takut, ya. Yosafat juga takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat tidak mencari manusia. Seperti yang Ahaz lakukan, dia minta tolong kepada Asyur, tapi Yosafat dia mencari Tuhan. Dan selanjutnya dibilang begini, Yosafat takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Jadi dampaknya Yosafat mencari Tuhan berdampak juga kepada rakyatnya. Dampak yang positif. Kalau kita lihat lagi di kelanjutannya, kita lihat di ayat selanjutnya. Bahwa di situ Yosafat bersama-sama dengan mereka ke Tuhan, mereka berpuasa, mereka berdoa kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong mereka dan memberi kemenangan kepada mereka. Kemenangan yang luar biasa, yang orang-orang yang sangat luar biasa, yang gak bisa dipikirkan oleh bahwa mereka tidak berperang, Tuhan yang berperang. Tuhan menghantam seluruh musuh-musuh mereka. Pada saat mereka datang ke lembah itu, musuh-musuhnya sudah tidak ada. Mereka bagiannya mereka apa? Mereka mengambil bagian harta, jerahannya mereka ambil. Ya, mereka ambil selama 4 hari mereka ambil. Mereka berkelimpahan. Ya, terus saya mau lihat di sini dampak positif dari orang yang punya hubungan sama Tuhan. Saya akan masuk di 2 Tawarik 17 ayat 7-9. Ayat 7. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Natanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Ayat 8-nya, bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Samaya, Netana, Nafaja, Sael, Simarot, Yonatan, Adonai, Tobai, dan lainnya. Ayat 9, mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat. Ya, kalau kita punya orang yang seperti Yosafat yang dekat sama Tuhan, dia akan berdampak memberikan hal-hal yang baik. Ya, rakyatnya disuruh belajar tentang Taurat. Ya, lalu kalau kita lihat lagi dalam penderitaan tadi, pada saat ketakutan, ya, yang tadi kita itu baca, dia membawa rakyatnya ke Tuhan. Ya, terus ayat yang kelanjutnya ayat 28. Di ayat yang di Tawarik 20 tapi ayat 28, 26 dan 28. Pada saat mereka perang menang selama 4 hari, hari keempat mereka datang menyembah Tuhan. Dan tempat itu dibilang adalah lembah pujian. Dan setelah itu, setelah mereka dari situ, mereka balik lagi ke Yerusalem, mereka masuk ke rumah Allah untuk menyembah Tuhan. Jadi Raja Yosafat adalah orang yang membawa positif.
Ya, membawa di mana-mana orang-orang untuk mengenal Tuhan. Dan kalau dalam mengenal Tuhan, pasti ada kemenangan. Dan tujuannya untuk mengenal Tuhan bukan sekedar untuk mendapatkan kemenangan. Ya, kalau kita lihat emang kemenangan-kemenangan diraih sama Raja Yosafat. Tapi lebih dari itu, Raja Yosafat mempunyai karakter Tuhan. Ya, bukan sekedar untuk kita menang, kita dekat Tuhan, tapi kita menjadi serupa dengan Dia. Ya, karakternya Yosafat itu mirip dengan karakternya Tuhan. Merendah hati, menolong orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu tujuannya. Nah, begini pun pada saat kita nih, ada wabah virus ini, ya, kalau kita dekat sama Tuhan, ya, kita akan melepas namanya damai, sejahtera, sukacita. Kita nggak akan hidup dalam kepanikan. Seperti Yosafat tadi, dia takut, tapi takut itu tidak menguasai. Tapi dia langsung bawa ke Tuhan. Nah, begitupun kita, pasti kita takut. Saya juga rasa takut, tapi awal-awal tapi sebenarnya enggak. Karena saya tahu siapa Tuhan saya, dan saya harus bagaimana akhirnya. Ya akhirnya saya nggak panik, saya nggak belanja yang berkelebihan dan sebagainya. Tapi saya bagaimana dalam kejadian ini saya bisa apa yang saya bisa perbuat? Apa yang saya bisa perbuat? Ya saya perbuat aja di rumah dulu. Ada yang saya perbuat di luar. Tapi emang nggak bisa keluar bebas seperti, tapi saya tetap produktif. Tapi saya juga tetap bisa mengasihi diri sendiri. Saya tidak masak, tapi saya melakukan bagian saya, yaitu apa yang Tuhan mau. Dan dampak itu, setelah saya lakukan itu, banyak juga orang diberkati. Saya tanya, apa yang mau didoain, apa yang mau diiniin. Akhirnya mereka merasa tertolong. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan membawa dampak seperti itu. Jadi, keadaan tidak menguasai kita. Karena yang menguasai kita adalah Tuhan di dalam. Sehingga Tuhan terpancar melalui kehidupan kita. Nah, jadi penting sekali kita berjalan dengan Tuhan. Seperti Yosafat, membawa dampak yang positif. Seperti di keluarga yang pertama, membawa dampak yang positif buat anaknya. Sehingga anaknya membawa dampak yang positif kepada orang lain. Nah, mari seperti ini saya akan tutup dengan Matius 27 ayat 50-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Artinya apa? Tuhan sudah membuka jalur untuk orang masuk kepada Bapa. Nah, bagian kita apa dalam keadaan seperti ini? Melepas kasih sehingga orang dapat merasakan kasih Bapa melalui tindakan kita. Dan melalui tindakan itu orang akan mengenal Bapa. Orang akan bertanya, kenapa sih kok dalam hal ini gak egois, gak belanja buat sendiri, kok gak takut dan sebagainya. Nah, kita akan terangin bahwa inilah Tuhan kita. Sehingga orang dapat mengenal melalui perkataan kita dan tindakan kita. Dan saya pasti percaya, pasti apa yang kita lepaskan, yaitu perkataan firman, tindakan sebagai pelaku firman, itu tidak akan pernah sia-sia. Dan untuk itu saya dorong buat jemaat muda, ya, sahabat muda, ayo mari kita intim dengan Tuhan. Karena dengan keintiman kita akan melahirkan kasih-kasih buat orang lain. Dan orang akan mengenal Tuhan melalui keintiman kita dengan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo mari kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Untuk mengajarkan kami Tuhan untuk intim dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami dapat memproduksi kasih Tuhan. Mengeluarkan kasih Tuhan yang kami dapatkan pada Engkau. Dan mendapatkan daripada Engkau kepada orang lain Tuhan. Sehingga orang lain dapat merasakan kasih kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih kuasa yang kami lepaskan Tuhan. Yang daripada Engkau Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kembali sia-sia Tuhan. Maka oleh karena kasih dan kuasa-Mu orang-orang akan diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin.
percaya firman Tuhan tadi sudah memberkati kita semua. Dan biarlah kita semua menjadi orang-orang yang bukan sekedar bergairah mendengar firman Tuhan, tapi juga bergairah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tadi diingatkan kembali untuk bercovenant dengan Tuhan, tentu nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya keintiman. Makanya kita harus intim dengan Tuhan, jangan intim sama yang lain. Karena dengan siapa kita intim akan menghasilkan dampak yang berbeda. Intim dengan yang jahat akan menghasilkan dampak yang jahat. Tetapi intim dengan Tuhan yang baik akan menghasilkan dampak yang baik. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau deklarasikan iman kita bersama-sama. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga di mana Raja kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat dan ajaib. Urapan, karunia dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh. Berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan karena bukan lagi kami yang hidup melainkan Kristus yang tinggal dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari semua kita terima berkat Tuhan. Berkat yang bukan hanya membuat kita semua diberkati, tapi berkat yang akan membuat kita menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan Dia berikan damai sejahtera. Rahmat kasih sayang Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati dan siap memberkati banyak orang sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.